Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Lur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita akan kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di kesempatan kali ini kita akan baca halaman 44 poin 4 ya. Nuqsonut Tangdzir al-Mubashiril Waqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Yang keempat dari sebab-sebab kegagalan orang-orang yang berupaya mengubah realitas dengan hal-hal yang baru. Apa itu? Nuqsonut tangdiril mubashiri lil waqi. Kurang memperhatikan realitas secara langsung. Wastibdalu nadoriyatun mafrudatun alaihi bihi. Dan menggantikan realitas tadi dengan teori-teori yang diasumsikan cocok dengan realitas itu. Ini salah satu kemungkinan atau penyebab, lebih tepatnya penyebab kegagalan orang-orang yang ingin mengubah realitas dengan kebaruan adalah menggantikan realitas dengan teori. Alih-alih melihat langsung realitas, para pembaru itu menggunakan teori untuk melihat realitas. Jadi tidak melihat realitas secara langsung, melainkan menggunakan perantara teori untuk melihat realitas. Nah, ini menurut Hanafi menjadi salah satu penyebab kegagalan perubahan realitas dengan kebaruan. Ma'anna ru'yatal hissiyatal mubashirata. Padahal penglihatan empiris secara langsung Ghalibam ma takunu awdah, kerap kali lebih jelas min kullin nadhariyatil jadaliyatil mumkinah, daripada semua teori-teori dialektis yang mungkin. Buat Hanafi, sudut pandang kita langsung, cara kita langsung mendekati realitas itu jauh lebih jelas daripada kita menggunakan teori untuk melihat realitas. Misalnya begini, lihat pesantren saja, nggak usah pakai teori aneh-aneh, perhatikan saja pesantren. Dari situ justru akan menemukan teori-teori baru. Alih-alih menggunakan apa, misalnya teori seminari misalnya, nggak begitu cocok juga. Malah mungkin aturannya berbeda. Atau pakai teori apa misalnya, teori padepokan di Hindu, ya pasti beda ya. Alih-alih menggunakan teori yang lain, lebih baik perhatikan langsung realitas itu apa adanya. Ini nanti Hanafi kenapa merekomendasikan hal ini, karena dia memang pendekatannya adalah fenomenologis, kembali pada objek itu sendiri ya. Arruju ilal waqi, kembali pada realitas. Arruju ila tabi'ah, nanti kalau tafsir juga sama, kembali kepada nature. Tak perlu menggunakan teori-teori luar, langsung saja perhatikan ya. Oke, itu lebih jelas ya. Ar-ru'yah al-hisyal mubasyirah. Wa min thamma, oleh karena itu takunu da'watul qa'imatu 'ala nadrah al-ilmiyah lil waqi qasiratan ala tahqiqi ma tutlab. Dan oleh karena itu seruan untuk perubahan, maksudnya yang berdasarkan pada pandangan ilmiah tentang realitas itu qasiratan, terbatas, ala tahqiqi ma tutlab, untuk merealisasikan sesuatu yang dibutuhkan. Seolah-olah pandangan ilmiah nih, karena tadi ya pakai teori dulu untuk melihat realitas.
kemudian teori itu diterapkan pada realitas, itu kerap kali hal yang dibutuhkan oleh realitas itu tidak terpenuhi. Ya. Karena ini antara realitas dengan teori itu nanti kerap kali ada jarak. Ya. Realitas punya kebutuhan tertentu, teori ini kerap kali diambil dari realitas lain yang belum tentu cocok, sehingga kemungkinannya adalah keliru. Contoh lain ya, dalam hal ekonomi. Zaman Orde Baru itu ada teori yang diterapkan oleh mafia Berkeley lah ya. Para teknokrat saat itu adalah trickle down effect. Mungkin kalian tahu ya. Itu pengibaratannya adalah ekonomi negara itu seperti gelas ini ya. Kumpulkan air di dalam satu gelas, nanti akan mengalir tuh kalau udah terlalu penuh ya. Nah, aliran yang penuh ini nanti kepada rakyat gitu. Jadi ini yang difokuskan beberapa cukong-cukong saja nih. Diandaikan nanti akan meluber kepada rakyat. Celakanya ilustrasi itu ternyata tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena gelasnya ternyata nggak diem di sini. Gelasnya gede mulu. Jadi nggak netes-netes gitu loh. Udah, jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin gitu. Karena tidak netes-netes. Nah, itu contoh. Trickle down effect sepertinya bagus, tapi ternyata di Indonesia nggak berlaku tuh ya. Itu contoh tadi. Tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh realitas. Kerap kali teori yang dari luar itu. Oke. Li'annal waqi'a laisa huwa nuqtatul bidayah. Kenapa kok bisa sedemikian yang terjadi? Karena realitas di pendekatan tadi itu laisa huwa nuqtatul bidayah, tidak diposisikan sebagai titik berangkat. Bal huwa maidanun litahqiqin nadhariyah, melainkan medan untuk merealisasikan teori. Kenapa tadi tidak sesuai ya? Karena ini pertimbangannya realitas itu hanya sarana untuk menerapkan teori, bukan titik berangkat. Nah, Hanafi berarti sebaliknya ya. Kalau kita pengen melakukan pembaruan, maka jadikanlah realitas sebagai pemberangkatan. Jangan teori dulu. Ya. Kalau realitas hanya dijadikan sebagai medan untuk merealisasikan teori, ya akhirnya realitas itu hanya menjadi kelinci percobaan. Teori apa nih yang baru? Taruh di realitas. Nanti jadinya kayak gini, taruh lagi dan seterusnya ya. Contoh nih kayak Indonesia kemarin kita didatangi oleh Bill Gates ya kan. Kemudian akan ada vaksin anti TBC gitu kan. Coba aja dulu. Itu presiden kita setuju gak dia? Tapi sebagian orang termasuk mantan Menkes yang lama Sisi Fadila Supari itu kan menolak kan ya. Itu ya karena kita jangan sampai realitas ini, masyarakat kita ini semata-mata menjadi kelinci percobaan. Ya kalau berhasil, kalau tidak ya kan malpraktek juga kan. Ada tuh stand up komedian yang menjadi kelinci percobaan. Ebel, tahu nggak? Ebel Cobra itu. Waktu dia sebelum jadi stand up komedian itu kan dia jadi tester pencoba tester obat itu. Akhirnya ya agak goyang otaknya kan. Jadi semua obat sebelum dijual ke masyarakat itu dicoba ke manusia dan salah satunya itu Ebel itu. Nah, itu ya kacau. Nah, orang aja kacau ya. Tadi bayangkan realitas juga kayak gitu. Kita gimana nih Indonesia biar anak-anak, contoh ya misalnya, pendidikan kita anak-anak biar tingkat pendidikannya di Indonesia lebih maju lah. Bisa kayak minimal yang deket-deket lah kayak Singapura gitu. Kemudian ganti kurikulum, ganti itu tuh kan berangkatnya dari atas terus itu.
berangkatnya bukan dari sebenarnya kebutuhan anak-anak apa sih, gitu kan? Ganti menteri, ganti kurikulum. Itu anak-anak kita ya, termasuk kita dulu ya, itu menjadi objek percobaan. Nah, padahal seharusnya dari bawah, ya, dari bawah, al-bidayah minal waqi. Realitas itu seharusnya jadi titik berangkat, bukan sekedar medan untuk merealisasikan atau mempraktekkan teori, ya, teori apapun, ya. Oke, mana tadi? Walau lam tatahaqqaq an-nadhariyatu, sekiranya teori yang hendak diterapkan itu tidak terrealisasi, tidak terbukti berhasil, Fa'inal khoto'a yakunu fi tarkibil waqi'. Maka kekeliruan itu berada pada formasi realitas. Walaisa fi muroja'atin nadoriyah. Tidak pada evaluasi teori atau tidak pada teori itu sendiri. Ini bagi orang yang teoritis ya. Makanya tema hari ini kan idealis. Ya. Dari idealis ke realis. Kalau idealis itu teori nih. Udah ada teori yang keren. Kemudian mau diberlakukan, taruh di Indonesia. Ternyata nggak berfungsi di Indonesia. Maka yang disalahkan adalah Indonesianya. Masyarakat Indonesianya. Bukan pada teorinya itu sendiri. Ya. Padahal kemungkinan malah teorinya yang keliru. Pendekat ini kemana sih? Tapi serba sulit di Indonesia kalau tentang pendidikan nasional. Ya. Mau dibiarin ini tambal sulam, mau diganti kok ganti melulu, ya kan susah loh. Tadinya contoh nih, tadinya IPA IPS dihapus ya penjurusan di SMA oleh menteri yang lama, yang lampau Pak Nadiem Makarim. Sekarang menteri yang baru itu dikebalikin. Tadinya tidak ada UN ya, ujian nasional, ujian akhir. Kemudian sekarang mau dibalikin lagi. Ya. Tuan bolak-balik. Kalau ayah saya itu pakai bahasa Arab tapi dicampur sih. Man kathurol ingtikol faasbaha konyol. Ingtikol itu bahasa Arab, konyolnya bahasa Indonesia. Orang yang terlalu banyak pindah, itu maka hasilnya adalah konyol. Nah, kurikulum pendidikan kita itu ganti melulu, ya hasilnya walau alam bisa. Tapi coba kita compare dengan pesantren saja. Ya. Kurikulum asli pesantren ya, yang bukan kurikulum pesantren yang kemudian digabungkan dengan pendidikan nasional. Itu dari zaman dulu pendirinya pesantren itu nggak berubah. Coba deh kalian, misalnya apa? Saya lah di Daur Rahman pesantren saya itu ya misalnya fikihnya ya kitabnya itu aja Fathul Qorib, nanti Fathul Mu'in, ada ada Bidayatul Mujtahid, tapi utamanya itulah ya. Nahwunya juga dari dulu itu aja, Jurumiyah, Imriti, Alfiyah, ya itu. Gak ganti-ganti. Bahkan buku bahasa Inggris di pesantren saya itu juga dari zaman kakak kelas lama sampai saya itu nggak berubah. Yaitu buku Berlitz, gak diganti. Jadi akhirnya apa? Hasil pendidikan yang diperoleh itu ya kurang lebih sama karena nggak berubah. Ya, bisa ditakar itu. Ini lulus sampai kelas 6 maka dia bisa A, B, C, D gitu. Bayangin kalau setiap 5 tahun sekali kurikulum berubah, bahkan menterinya juga kadang nggak sampai 5 tahun kan ya. Kecuali zaman Orde Baru dulu menteri bisa nggak berubah-berubah. Menteri bisa di-reshuffle, ganti menteri bisa ganti kebijakan lagi. Itu ya
Nggak usah kita bicara tentang hasil akhir ya. Contoh yang paling sederhana saja, buku yang dipakai oleh kakak kita, taruhlah kakak kita padahal cuma SMA gitu. Itu kita ketika sampai SMA udah nggak bisa pakai lagi. Ya. Sementara tadi di pesantren, karena kitabnya itu aja, Pak Jurumiyah misalnya, Jurumiyah dari zaman saya sampai anak saya sekarang masih bisa dibaca. Itu aja. Nah, itu tadi. Sebagai contoh ya. Oke. Ketika pendekatannya adalah teori dulu daripada realitas. Nah, ini orang-orang yang semacam itu mengedepankan teori daripada realitas. Yaitu ketika ada kekeliruan, ada hasil yang tidak seharusnya, yang tidak diinginkan di realitas, yang disalahkan adalah realitas. Bukan teori itu sendiri. Nah, ini padahal tidak fair sebenarnya. Ya. Wa hadza diddul manhajil ilmi. Pendekatan seperti tadi itu bertentangan dengan metode ilmiah. Alladzi yughayyaru, ya, yughayyiru mungkin. Yughayyaru berarti yang diubah minal bina'in nadori, dari struktur teoritis, min haitsu huwa majmu'atun minal iftiradat, yang mana teori itu adalah sekumpulan hipotesis, watibkon libina ilwaki, dan disesuaikan dengan struktur realitas, alladzi huwa mu'tin, yang mana realitas adalah pemberi data, labadila anhu, yang tidak perlu diganti, wala taghyiralahu, yang tidak usah pula diganti, diubah atau diganti. Ya. Kalau metode ilmiah justru sebaliknya, ya. Kalau ada teori, ada realitas. Ketika teori diterapkan pada realitas ternyata tidak cocok, maka yang diubah apanya? Teorinya. Itu di penelitian ilmiah. Contohnya misalnya ya para ilmuwan, para penemu-penemu ya. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar itu kan setelah percobaan sekian puluh, makalah mungkin ribu kali ya. Keliru. Itu keliru itu kan dia mencoba pertama, ditulis, oke, dicoba, yang udah ditulis dicoba lagi, ternyata nggak cocok, yang ditulis tadi direvisi lagi. Percobaan yang lain lagi, dengan teori yang baru lagi, coba lagi nggak cocok. Berarti teori yang kedua ini juga tidak pas, ganti teori 3, dan seterusnya. Jadi yang diubah adalah teorinya. Kenapa? Karena teori itu adalah iftirodat, hipotesis. Hipotesis itu kan cuma praduga. Praduga itu bisa benar, bisa salah. Realitas itu justru penguji bagi hipotesis. Ya, hipotesis itu mungkin benar, mungkin salah. Tapi realitas itu ya diam. La tabdil wa tagir, pada dasarnya gitu kan. Nah, ketika diberlakukan kok nggak cocok, ya teori ini yang harus diubah, ya, bukan yang kemudian kita nyalain realitas. Nih contohnya KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ya kan. Ini kan sedang eksperimen ya. Bahwa anak-anak bandel ya, taruhlah tukang tawuran, bahkan mungkin narkoba, nggak bisa diatur lah di rumah ataupun di sekolah, itu kemudian dimasukkan ke barak. Itu kan asumsi dia. Ini mah hipotesis loh ini. Basicnya kan asumsi. Ini gurunya udah nggak mampu untuk ngurusin bocah-bocah ini nih. Orang tuanya juga udah angkat tangan. Di rumah ngomongnya sekolah, ternyata di sekolah nggak ada. Ngabur kemana, gitu kan? Ngelem. Bandel lah pokoknya. Ini anak bandel. Kemudian udah dibawa ke barak. Ya kan? Ini kan asumsi ya. Tunggu aja dulu ya, walaupun kita sebenarnya sebagian ada yang kontra juga ya, tidak setuju dengan itu. Tapi ini sebenarnya bagian dari ikhtiar. Ikhtiarnya adalah
tentara itu identik dengan kedisiplinan, kejelasan tujuan, kemudian aturannya itu baku, tidak mungklah-mangklih, dan orangnya tegas-tegas gitu kan. Nah ini anak-anak perlu ada yang ditakuti nih, karena nggak ada yang ditakuti. Coba kalau yang dihadapi adalah tentara, kemungkinan dia jadi takut. Itu kan asumsi kan? Kita nggak tahu juga, jangan-jangan setelah dilatih sama tentara malah ketemu sama orang sipil, lo cemen-cemen lo, gue biasa selama ini diajarin sama tentara, mungkin aja lo, ya kan? Biasa tadinya diajar sipil biang kelawan, ya kan? Diajar tentara, kemudian balikin ke sipil lagi, lebih parah lagi, mungkin aja. Nah, kalau ternyata asumsinya keliru tadi, teorinya Kang Deddy keliru, nah yang diganti siapa? Yang disalahin apakah bocahnya? Ya teorinya dong. Nah gitu loh, gitu. Ini sebagai contoh. Dan itu yang pendekatan yang lebih ilmiah, yang cenderung ilmiah. Wa birrahmi min duhuril waqi'iyah fil fanni, meskipun tampak adanya realisme di seni, illa annaha lam tadhar fil fikri, tapi realisme itu tidak tampak di pemikiran, wala fil manhaj, tidak pula tampak di metode, wala fil mumarasah, dan tidak tampak pula di praktek metodologis tadi. Ini Hanafi di sini cenderung mengutamakan realisme, ya. Berangkatnya dari realitas, jangan berangkat dari teori. Nah, di ranah seni, realisme itu sudah berjalan. Contohnya ya kayak di seni-seni kayak novelnya Pram itu kan realis, berangkat dari kenyataan, kemudian dicatat, ditulis. Ya tentu saja ada unsur-unsur fiksi di dalamnya, tapi fiksi itu basicnya dari realitas. Lukisan-lukisan Raden Saleh itu kan juga cenderungnya realis, hampir cenderung meniru realitas, ya, mimesis dari realitas, macam itu. Walaupun tentu saja ada fiksi di dalamnya. Contohnya lukisan tentang Pangeran Diponegoro, kan beliau nggak ketemu Pangeran Diponegoro, kemungkinan besar nggak ketemu ya. Fotonya pun juga walau alam bisawab, apakah ada atau tidak. Tapi kemudian beliau melukisnya. Tapi tadi diandaikan ini sama dengan realitas. Nah, di seni realisme itu sudah ada, tapi di dalam pemikiran buat Hanafi, kemudian di dalam metode itu kurang begitu kuat, di mana pemberangkatannya dari realitas bukan dari teori. Seringkali ya seperti yang kemarin Mas Jikri tanyakan, teorimu mana gitu kan, teorimu mana, ya itu padahal kemudian kita lihat dari bawah. Jadi kalau kita berangkat dari teori kemudian ke realitas, itu artinya kan pendekatannya deduktif kan, ya, deduktif. Seolah-olah teori itu udah bener, kita milih sesuka-suka kita, pilih kemudian terapkan, gitu kan. Nah ini bisa mencederai realitas. Sebaliknya kalau kita berangkat dari realitas, itu kita induktif. Kita perhatikan dulu realitasnya kayak apa, ya kayak pendekatan etnografi gitu ya. Kita deketin, kemudian dari situ kita akan tahu, oh ini bagusnya di kesiniin deh gitu ya. Misalnya begini deh, saya dalam menghadapi anak juga kayak gitu, gak bisa kalau secara deduktif. Itu adalah kita gini, orang tua punya idealisme tertentu, anak ngikut itu ya. Ini kalau pendekatan teoritis, idealis ya. Misalnya begini, saya pesantren, saya suka filsafat, suka baca, dari kecil suka baca. Kemudian saya harus, kamu harus baca ya, harus di pesantren ya, harus apa lagi, harus ranking 1 ya. Itu anak kita akan kasihan gitu ya. Tapi sebaliknya, saya justru berangkatnya dari realitas. Anak saya bisanya apa ya? Saya ajak ngobrol gitu loh. Misalnya, saya dulu suka matematika, anak saya ternyata nggak suka matematika. Si Tara itu nggak suka matematika. Ya udah, nah lagi. Saya bilang, Kak, kalau nggak bisa matematika nggak masalah.
yang lain aja nggak apa-apa gitu. Ya, kemudian ternyata bahasa Arab selain matematika ya bagus dia. Oke, nggak salah. Kemudian paling banter saya kasih wacana luas. Kan kalau anak remaja itu kan penting kan dikasih wacana ya. Biarkan dia milih. Mungkin juga dia akan milih sesuatu yang tidak kita kasih tahu juga. Selebihnya orang tua itu apa? Mendorong, mendukung apa yang dipilih. Ya, misalnya anak kita sukanya bola gitu. Ya udah, kasih tahu aja. Bola itu ada masa depannya loh, Kak, Dek, gitu kan. Sejauh kita serius, gitu loh. Jadi kalau saya bilangnya gitu, apapun yang dipilih, yang penting kita tanggung jawab. Kamu bebas milih. Tapi setelah itu serius sih apa yang kamu pilih itu. Selebihnya tugas orang tua adalah apa? Nyari uang, dukung, doain, itu aja. Dan kasih tahu bahwa kalau pilihanmu itu, maka kemungkinan yang akan kamu dapat adalah ini. Target tertingginya ini. Bisa nggak sampai situ? Insya Allah bisa. Ya udah jalani. Selebihnya falyatawakkal 'ala Allah gitu. Itu ya. Artinya sebenarnya realisme itu mungkin, bukan hanya di ranah yang negara, di dalam parenting, keseharian pun sebenarnya mungkin. Ngadepi anak muda kayak kalian nih, itu juga nggak bisa pakai pendekatan idealis. Kalian pasti akan memberontak kalau dikasih target-target yang jelas dari awal. Karena belum tentu itu passion kalian. Tapi kalau sebaliknya diajak ngobrol nih, sebenarnya kamu cenderungnya kemana, nak? Dek, Kak, gitu kan? Oh, aku sukanya musik nih. Gitu kan, jangan musik itu haram, wow, rusak kan. Ya kan, tapi musik, kita kasih bayangan aja bahwa al aslu fil asya al ibahah kok, semua itu boleh kok, asal ini nggak ngerusak gitu kan. Kemudian tinggal diarahkan saja. Kalau sukanya musik ya sudah, tinggal dalemi sungguh-sungguh. Perlu sekolah musik nggak, Kak? Perlu, danain kan gitu kan. Kumpulkan dengan para musisi sehingga dia punya wawasan yang bagus, punya jejaring yang juga oke, macam itu. Macam itulah, itu contoh realisme dalam kehidupan. Oke. Yang nomor 5. Dari hal yang menggagalkan orang-orang modernis atau orang yang berusaha mengubah realitas dengan kebaruan. Apa itu? Adamu wujudi barnamija thauriyin. Tidak adanya program revolusioner qaimin ala tahlilin iso'iyinil waqi yang berdasarkan pada analisis statistik atas realitas. Tidak ada program revolusioner yang didasarkan pada analisis statistik terhadap realitas. Yu'abbiru an maslahatil jamahir, yang mana analisis tadi mengungkapkan kemaslahatan masyarakat wa tataqabbaluhun nasu, dan diterima oleh masyarakat juga. Ini menurut Hanafi salah satu kelemahan yang menyebabkan para pembaru itu gagal adalah tidak ada program revolusioner. Kalaupun ada, program itu tidak didasarkan pada analisis statistik tentang realitas. Artinya programnya tidak berangkat dari realitas seperti yang tadi. Ya. Kalau dia berangkatnya dari realitas, maka yang jadi fokus utamanya adalah ini maslahat nggak dengan masyarakat. Kemudian bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Kalau programnya dari atas ke bawah, top down, ya, maka ya seperti yang di Hanafi katakan di sini, nanti akan gagal dia. Yang diidealkan adalah program itu kalaupun ada, bottom up, dari bawah ke atas, teliti dulu realitas, ihsoi dulu, dikaji secara statistik dulu kenyataan itu, baru kemudian dari situ program dibuat. Ya. Amal baromijul amatu,
adapun program-program publik umum ya, mithlul milkiyah al-amah liwasa ilal intaj, seperti kepemilikan publik atas sarana-sarana produksi. Yo. Di negara mana nih? Yaudah, sarana produksi itu milik negara, milik bangsa. Ya negara-negara komunis lah ya, sosialis komunis. Wa tasyirid dzati, dan manajemen diri, wal mazari al jamaiyah, dan sawah-sawah kolektif. Sawah kolektif sekarang di Indonesia udah mulai ya. Misalnya di kampung mana itu kemarin saya lihat ya. Sawah Bengkok tahu ya? Bengkok itu bukan Bengkok, apa namanya? Bengkok ya, Bengkok. Nah ya. Jadi lurah apa? Kepala desa ya, kades ya. Itu kalau menang kemudian dikasih sawah gitu. Nah itu kemudian sebagian diposisikan sebagai BUMDes, badan usaha milik desa. Nah ini kurang lebih yang dimaksudkan adalah BUMDes lah ya. Tapi sawah milik bersama. Awil jam'iyat at-ta'awuniyah, atau asosiasi gotong royong ya. Ini program-program bagus, tapi menurut Hanafi apa? Fa innaha la takfi. Itu nggak cukup. Kadalilin lil amalit tauri. Sebagai bukti tindakan atau praktek revolusioner. Meskipun satu masyarakat, satu negara itu punya program-program yang populis tadi ya, yang cenderung sosialis, cenderung komunis bahkan, itu menurut Hanafi belum cukup untuk menyatakan bahwa itu revolusioner. Ya, kayak tempo hari saya waktu ke Israel itu ada namanya kibbutz. Di Israel itu ada namanya kibbutz. Kibbutz itu kampung itu tapi benar-benar sistemnya komunis, Mas. Di semua itu tidak ada milik pribadi, nyaris nggak ya gini ya. Semua orang bekerja untuk komunitas itu, ya. Kemudian semua orang mendapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan dari kibbutz itu. Kibbutz ya istilahnya kibbutz. Kalian bisa googling kok kibbutz itu. Jadi misalnya saya ngajar ya. Ya sudah, saya tugasnya ngajar ya. Tapi saya misalnya saya ngasih seminar di luar ya, dapat uang gitu. Saya tidak punya rekening pribadi. Jadi saya uang yang dikirimkan oleh panitia itu masuknya ke rekening kibbutz gitu. Saya nggak punya mobil pribadi gitu. Mobil itu punya kibbutz. Nanti di kibbutz itu ada yang bisa jadi montir, ya udah dia kerjanya jadi montir gitu. Dimontir, dia kebutuhannya apa, misalnya makanan apa dipenuhin. Kebutuhannya apa. Jadi bahkan jam tangan tuh nanti sama semua. Sama sesuai ini, nggak ada. Dan anak-anak itu setelah lahir ya disusuin oleh ibunya, nanti kemudian jadi anak-anaknya kibbutz. Ada TK dan seterusnya, itu paling ketemu dengan orang tua itu ya sore doang kalau nggak salah. Jadi mereka itu sore atau malam saya lupa ya, ada rekamannya itu. Intinya anak-anak itu jadi milik bersama juga. Mereka kayak di pesantren lah, hampir kayak di pesantren ya. Jadi orang tua punya anak, tapi kemudian ini anak-anak itu tanggung jawab bersama. Itu kalau ada program kayak gitu, apakah itu cukup dianggap revolusioner? Ternyata belum juga kan. Kenapa? Karena ternyata kayak di Israel ternyata ada saudara-saudara yang orang Arab tidak bisa hidup semacam itu juga. Ini jadi satu komunitas tersendiri, Mas. Hanya orang-orang Israel saja, orang-orang Yahudi saja yang kayak gitu. Mereka hidup ala komunis ya. Saya punya istri, tetap punya istri, Mas. Jadi nggak yang Salome enggak. Tetap punya istri. Punya anak. Tapi tadi anak kemudian nanti menjadi tanggung jawab
bersama semacam itu. Keren sekali. Nah itu, tapi apakah itu kalau ada program kayak gitu sama dengan revolusioner? Belum tentu, ya, belum tentu. Kenapa? Karena harus didasarkan pada realitas yang ada, ya. Innal waqi'a al-khassa, sesungguhnya realitas yang khusus, yafridu nadoriyatahu ats-tsauriyah, mengasumsikan teori revolusionernya sendiri, bitoriqatin aktsara wuduhan wasufuron, dengan cara yang lebih jelas dan lebih berjalan min tatbiqil baramij ats-tsauriyah an-nadoriyah, daripada melaksanakan program-program revolusioner yang teoritis. Realitas itu punya teorinya sendiri. Realitas itu kalau diperhatikan secara serius, maka kita akan menemukan teori dari realitas itu yang sesuai dengan realitas itu. Ya. Dan kalau kita mendapatkan teori dari realitas itu sendiri, itu menurut Hanafi itu aktsaru wuduhan wasufuron, jauh lebih jelas untuk realitas itu dan jauh lebih bisa dijalankan di realitas itu daripada kita membawa segepok teori dari luar yang belum tentu cocok dengan realitas itu. Macam itu ya. Misalnya ini kalian kan berusaha untuk apa? Di sini biar bisa nulis, bisa public speaking dan seterusnya. Itu berangkatlah dari kebutuhan real kalian. Mungkin apalagi misalnya, setelah kuliah selesai perlu kerja, misalnya, dan realitasnya kan tinggal jadi isoi tadi Mas, ditinjau secara secara realistis dari dasar, kayak pakai angket gitu ya, ditanya, kemudian sebenarnya apa yang dibutuhkan nih, gitu loh. Dia alih-alih pakai program dari luar, itu dilihat dari dalam. Misalnya begini, saya tempo hari pernah nanya ke kalian, kalian tadinya sempat bercocok tanam kan ya, Mas Dayat kalau nggak salah ya. Beberapa lah kalian ada yang kemudian kelinci juga ya, dan seterusnya. Itu kan saya sempat, Mas siapa tuh yang nikah kemudian Mas Wadi ya, Mas Wadi, ya kan. Nah saya ngusulin domba itu sebenarnya. Gimana kalau domba gitu kan? Gimana soal bertani selanjutnya? Itu kalau saya kemudian tiba-tiba saya usulkan itu dan harus jalan, saya yakin nggak jalan. Kenapa? Karena belum tentu itu kebutuhan kalian dan akan kalian jalankan. Tapi sebaliknya kalau kalian berdasarkan rapat dan angket yang kalian lakukan itu kemudian ketemu nih, kita perlunya ini, dan seterusnya. Kemudian dijalanin satu persatu. Nah itu akan jauh lebih jelas dan aktsaru sufuron, jauh lebih berjalan daripada program dari atas. Kayak ini sekarang punya kafe ini kan, atau nih dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas gitu kan. Kalau ini dari bawah ya, karena kalian ini kita daripada nongkrong nggak jelas, dagang deh misalnya gitu, dan seterusnya, dan konsisten terus, maka akan jalan ya. Tapi kalau tadi tiba-tiba ada lembaga filantropi ngasih dana kalian dan kalian nggak punya gairah untuk membuat kafe itu, ya nggak akan jalan ya. Tapi kalau sebaliknya tuh, inisiatif kalian sendiri, maka akan jalan. Oke. Ini contoh. Fafi bi'atin, di dalam suatu lingkungan, tatakawanu min thamaniyata asyara milyunan minal falahin. Falahi terus ini yang disebut. Di satu lingkungan yang terbentuk dari 18 juta petani, ya'ishuna ala sittati malayina fidan, yang mana mereka hidup di atas tanah seluas 6 juta are. Fidan itu are. Satu are itu 100 meter
persegi ya. La yakunul haddul a'la lil milkiyah fiha aktaru min thuluthi fidan. Maka batas tertinggi bagi kepemilikan tanah di lingkungan itu tidak boleh lebih dari 1/3 are. Karena tadi mana ini? Spidol. 18 mana Mas? Oh ya. 18 juta 18 bagi 6 itu kan berapa? 0,3 bener ya? 0,3 bener. Jadi satu petani itu cuma punya apa namanya? Punya hak kepemilikan paling banter 1/3 are saja. Ya, are itu satu are sama dengan 100 meter persegi. Nah, yang jadi persoalan adalah ini taruhlah kita udah ketemu kayak gitu nih. Di Indonesia ini pertanian ada tanah pertanian ada seberapa luas, ya kan? Petani ada berapa? Dihitung nggak itu masalahnya kita? Ya kan Kementerian Pertanian itu ada tapi nggak ada kan? Ya kan? Ya kalau ada kan pasti datanya jelas, ya kan? Datanya jelas. Nah, atau misalnya pekebun di Indonesia ini tanah pekebunan yang tidak boleh dijadikan tempat hunian, ya nggak boleh jadi perumahan dan seterusnya itu ada berapa? Kemudian orang yang tercatat sebagai tadi ya petani pekebun itu ada berapa? Kalau seperti tadi ya, ternyata ada 6 juta are dari 18 petani, maka cuma 1/3. Nah, jangan sampai ada tiba-tiba satu orang tanahnya itu 100 hektar. Ya kan? Di Indonesia kan terjadi ya. Iya, di Kalimantan ya termasuk Bapak Presiden kita ini tadinya kan juga punya tanah hak guna pakai ya, yang berhektar-hektar juga kan. Ya, di Malang itu juga saya tempo hari pernah itu ketemu seorang yang bisa menguasai berhektar-hektar tanah. Ya. Kebetulan orang Tionghoa itu. Saya bilang, ini keren sekali. Karena begini Mas, bertani padi ya. Kalau cuma 1 hektar itu nggak nampol, minimal 3 minim itu ya. Coba 3 itu tuh lebar sekali loh Mas, lebar sekali. Dan itu baru minimal. Padahal pada prakteknya petani di Indonesia ini nggak sekaya itu, ya. 1 hektar itu udah kaya itu, ya. Nah, tadi sementara ada sebagian orang yang punya tanah yang dia sendiri nggak tahu batasnya karena terlalu luasnya ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi basicnya dari realitas ya. Sehingga kita tahu seharusnya satu petani punya tanah seberapa. Ini nanti apa? Land reform nanti. Ini kalau ngomongin land reform kan kayak gini nih, ya. Wa fi bi'atin, di satu lingkungan yakunu mutawassitud dakhlil qaumi fiha lil fardi, yang mana pemasukan nasional yang menengah bagi tiap orang di sana la yatajawazu mi'ata isrina junaihan sanawiyan, tidak melampaui 120 pound sterling setahun, ya. La yusmahu binidomin lil ujur, maka tidak diperbolehkan adanya sistem upah tatafawatu fihi ad-duhulu min wahidin ila khomsil, yang mana gaji atau pemasukan itu berlainan dari 1 ke 50. Ya. Kalau penghasilannya 120, ini EGP ya, Egypt Pound Sterling. Ini tahun 80 itu tadi saya lihat $1 sama dengan 0,6 EGP. Artinya ini per tahun ya, annum ya.
Berarti per bulan kurang lebih berapa? 16 loh. Ini bagi 12, Mas. 16-an ya. 16-an. 16,06 kalau nggak salah. Iya. Ini sama dengan kurang lebih $200. Sebulan $200. Ini sama dengan $200, maaf. Ini sama dengan $200. Intinya yang ingin dikatakan adalah kalau 1 tahun sekian ya, ini taruhlah dibagi 12 berarti kan 10 ya. 10 EGP. Maka penghasilan orang itu jangan sampai misalnya 1 bulannya itu cuma $1, 1 EGP ya. Atau 50. Artinya ini yang ingin dikatakan adalah ini jaraknya jauh banget gitu. Ada orang yang gajinya sebulan itu 1 geneh, 1 pound sterling, ada yang 50 ya. Ini padahal kalau ini dibagi aja udah sekian nih ya. Rata-rata orang gajinya 10 EGP. Ini tapi ada orang yang gajinya sampai 50. Kan di Indonesia terjadi ya. Yang kemarin lagi viral nih loh. Kalau orang bodoh apa ya bahasanya ya, gajinya 5 juta gitu kan. Itu kan karena memang ada orang yang gajinya itu sebulan 50 juta gitu kan. Jadi ada orang yang gajinya di bawah UMR. Ada yang UMR pas dan itu naudzubillah ya. Ada yang oke, di Jakarta ini kalau udah berkeluarga minimal itu Anda aman itu ya 15 lah ya. 10 sampai 15 itu baru aman sekarang ya. Nah itu 15 itu aman. Bayangin kalau UMR Jakarta berapa sekarang? 4 juta, 5 juta. 5 kan, modar. Maka benar tadi yang diomongin cuman itu kan kasar aja ya, nggak usah diomongin lah. Karena bangsa Indonesia kasihan di Jakarta ini, memang banyak yang kasihan, kan? Padahal tadi kebutuhannya paling tidak 15 juta untuk benar-benar nafas, gitu. Sementara penghasilan 5 juta. Nah, di sisi lain tadi ada orang yang nggak usah ngapa-ngapain, orang-orang yang bahasa komisaris gitu ya, komisaris independen itu nggak usah ngapa-ngapain mas, itu gajinya udah benar diskon min lahir sulayah tasib, nggak usah ngapa-ngapain, itu gaji ya 50, 30 gitu-gitu, nyantai-nyantai itu. Nah, ini ini kaitannya dengan apa? Menteri Ekonomi, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia banyak sekali lah kementerian ya. Tapi saya nggak yakin benar-benar memikirkan secara ISOI tadi ya. Sebenarnya ini penghasilan rata-rata yang aman di Jakarta ini seberapa? Dan kemudian ini apakah mayoritas bangsa Indonesia itu sudah sampai ke situ? Kalau belum, ini ya paling tidak jangan sampai ada tafawut tadi ya, kesenjangan yang terlalu tinggi. Ada orang yang the have, benar-benar the have, yang kemudian dia bisa membeli apapun dengan gaya ala siapa tuh yang murah, siapa tuh yang kemudian di penjara itu, Indra Kents ya kan, ada yang di sisi lain itu orang harus nabung ambun-ambunan untuk membeli sesuatu. Ah, itu. Oke. Innal waqi'at tsauriyah, sesungguhnya realitas yang revolusioner, huwa masdarul barnamij, itu adalah sumber program lan nadhariyah al tsauriyah, bukan teori revolusioner. Kalau mau membuat program yang revolusioner, maka berangkatnya jangan dari teori, tapi berangkatlah dari realitas itu sendiri. Itu kata kuncinya di sini ya. Al-waqi'at tsauri huwal masdar. Ya, dia adalah sumber. Realitas adalah sumber, realitas adalah nuqtoh bidayah, titik berangkat.
bukan teori, bukan realitas, juga bukan hanya tempat untuk mempraktekkan teori. Oke. Lanjut sedikit. Nomor 6. Dari hal yang menggagalkan pembaruan dengan perubahan sosial dengan hal-hal yang baru. Al-intidaru tawilu, penantian yang lama, yang panjang. Hatta tataqabbalal jamahiru ad-da'wata, hingga masyarakat menerima seruan perubahan. Hatta yumkinu ikna'uha bil ideologiyah, sampai mungkin untuk meyakinkan masyarakat dengan ideologi perubahan itu. Wa hatta yatimma tahribuha, sampai mungkin untuk merobohkan kondisi yang lama, maksudnya ini ya. Bifadli toli'ah at-tauriyah, dengan berkat perintis yang revolusioner. Wa qad la yahdutsu dzalika fi jailin wahidin. Dan semua itu tidak terjadi dalam satu generasi saja. Ya. Yang ini dikatakan oleh Hanafi adalah perlu waktu yang lama untuk melakukan perubahan. Nah, padahal tidak semua orang kuat untuk menanti panjang. Nah, ketidakkuatan untuk menanti panjang itulah yang mengakibatkan kegagalan. Tempo hari saya sudah bilang kalian, Gus Dur untuk menyiapkan generasi NU yang beragam seperti sekarang, itu beliau ancang-ancangnya minimal dari tahun 84, ya kan? Tahun 99, tahun 2000-an barulah beliau bisa melihat keragaman anak muda NU. Ya. Misalnya anak muda NU yang di NGO, itu kan tadinya anak muda NU di zaman Gus Dur dan ke belakang, itu kan orientasi utamanya kan politik. Ya, karena NU zaman itu masih politik, kemudian masih di P3. Partai NU kemudian di P3. Kemudian ketika kita kembali ke Hitoh, barulah tidak terlalu berkonsentrasi di politik. Mulai menguatkan diri, menguatkan pesantren, menguatkan civil society. Dan sekarang kita bisa lihat di NU, itu jagoan-jagoan NGO itu kan banyak. Ya, bahkan sekarang kita juga menemukan UNU-UNU di Indonesia ini rata-rata adalah programnya program umum. Ya, banyak ilmuwan-ilmuwan dari NU sekarang. Ya, dulu sulit untuk mencari Menristek Dikti misalnya gitu ya, orang-orang saintis dari NU sekarang sudah ada. Saya punya kawan di Jerman itu Gus ya, Gus Rodin Billah itu fokusnya di stem cell, pokoknya tentang inilah sains. Saya pribadi nggak nyambung itu, nggak terlalu ngikuti banget ya. Intinya dahsyat ya. Itu yang ingin saya katakan adalah perubahan itu perlu waktu yang panjang. Nah, kerap kali tidak kuat. Ya, ini sehingga gagal. Ya. Wa tadullu at-tajarubul mumathilatu, pengalaman yang serupa menunjukkan ala annal juhdal mabdula, bahwa upaya yang dicurahkan karena aktsara minan natijatil lati hasola alaiha, lebih banyak daripada hasil yang dicapai. Seringkali usahanya ampun-ampunan, hasilnya segitu-gitu aja. Ya itu kan juga terjadi pada Nabi juga ya. Nabi Nuh itu kan konon dakwah sekian puluh tahun, umatnya ya nggak banyak-banyak. Begitu juga kita melakukan suatu perubahan sosial, itu upayanya ampun-ampunan, hasilnya gitu-gitu aja. Ya. Ngajarin filsafat saja gitu. Itu ya gitu-gitu aja ya. Badlul juhdinya luar biasa, tapi natijahnya kadang tidak seperti yang dicurahkan dari usaha itu. Wa ka'anna toli'at, nah ini problemnya,
Wa ka'anna toli'ata tatahaddasu ma'an nafsiha. Seolah-olah perintis, pionir perubahan, tatahaddasu ma'an nafsiha. Ngomong dengan dirinya sendiri, monolog. Wal jamahiru tahussuru usaha hirotan watamal mulan. Sementara massa bergetar kepalanya karena bingung dan gelisah. Yang kemarin kita bahas. Istilah-istilahnya kan teknis yang sulit-sulit. Kaum modernis ini akhirnya seperti ngomong dengan dirinya sendiri karena masyarakat bingung. Ya. Fihinin, padahal annaha qad tahra'u ila mistobatin. Padahal kerap kali dakwah itu telah bergegas ila mistobahatin, ke teras-teras, au ila hasirin, ke tempat berkumpul, lisima irrawi, untuk diperdengarkan oleh pendongeng, awil mukri'i, atau pembaca pecerita, fil afrohi, di pesta, wal ma'atim, dan pemakaman. Padahal tadi para pembaru itu kerap ingin membawa agendanya itu sampai ke ranah yang publik lah ya, ke ranah yang populer, di tempat-tempat nongkrong gitu. Padahal nih sebenarnya masyarakat masih bingung sebenarnya wacana yang digaungkan itu apa. Wa min thamma, oleh karena itu, yahdutsu al-fasl, terjadi jurang pemisah, bainat toli'ah wa jamahiriha, antara perintis perubahan wa jamahiriha, dan masanya. Wa tatahawwalu da'watu ila andiyah fikriyah, dan seruan perubahan itu berpindah ke klub pemikiran. Ya'lamu afroduha ba'duhum ba'do, yang mana orang-orang di dalam klub itu saling mengenal antara satu yang lain. Wala tahruju ilal jamahir, dakwah seruan kepada pembaruan itu tidak keluar ke masa al-aridoh yang luas. Alatital tafu, yang berkerumun, fil mawalid, di dalam maulid-maulid, harlah-harlah, haulal a'lam, tentang tokoh-tokoh, wal bayarik, dan panji-panji. Adik, karena seperti tempo hari kita utarakan, para pembaru itu kerap kali menggunakan istilah-istilah teknis yang sulit untuk dicerna publik, maka kemudian wacananya itu akhirnya menjadi elitis. Hanya bisa dikonsumsi oleh kaum elit, kaum terpelajar, sementara rakyat tidak turut serta di dalam wacana itu. Mereka masih senang dengan tadi ya, acara-acara yang asik-asik aja lah. Paling banter kalau ngumpul-ngumpul ya tentang ini. Yang ada panji-panjinya itu kan bahasa partai politik, naik kampanye politik, atau tentang tokoh-tokoh gitu kan. Ngumpulnya kan gitu. Masyarakat kan semacam itu. Dan kalaupun ngumpul kayak gitu, yang lebih rame apa? Apakah kabarnya? Bukan. Dangdutannya. Iya. Itu makanya wacana elit di sana, masyarakat di sono. Nah, ini yang menyebabkan pembaruan gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.